Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terhormat Bapak Junaidi SMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik tentang ketahanan nasional Indonesia. Saya Adelwina Putri selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan para anggota kelompok yang bertugas sebagai narasumber dalam presentasi ini. Yang pertama, ada Dinda Rizka. Terus yang kedua ada Nur Indah Irsanti. Ada Wisda Fawas. Ada Firdausi Fa. Keempat, ada Ina Sukma. Terus ada yang terakhir ada Tasya Ulfa Anandita. Selanjutnya adalah sesi penyampaian oleh materi oleh narasumber. Saya ucapkan selamat menonton dan semoga bermanfaat ya semua. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih terjamin dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Ketahanan nasional merupakan kondisi ideal suatu negara yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung, dan dapat membahayakan integritas bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Sejarah dari ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad Sunardi 1997. Pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terhadap konsep kekuatan, konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar negeri maupun yang datang dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dan tidak membahayakan identitas sendiri. Itu dari bermula awalnya ketahanan nasional. Apa aja sih unsur-unsur ketahanan nasional itu? Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia dalam ketahanan nasional dikenal dengan istilah KAKA yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Menkes. Unsur-unsur ketahanan nasional disebut dengan Astagata yang terdiri dari Trigata dan Pancagata. Tiga aspek kehidupan alamiah Trigata mencakup penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pertama, ada penduduk. Data penduduk sangat berpengaruh besar terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penduduk suatu negara mencakup dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas meliputi tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja,
beda dan kepribadian. Sedangkan aspek kuantitas meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, penyebaran, dan perataannya di tiap wilayah negara. Namun, kedua aspek tersebut di Indonesia sampai saat ini masih belum memadai dan belum sesuai harapan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya campur tangan dari pemerintah selain peran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada sumber daya alam. Suatu kekayaan sumber daya alam di suatu wilayah negara itu sangat berpengaruh besar terhadap ketahanan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam meliputi potensi sumber daya alam yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan kondisi lingkungan, serta mengkontrol sumber daya alam tersebut. Terakhir, ada wilayah. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah negara itu ada 4, teman-teman. 1. Bentuk wilayah negara berkaitan dengan meliputi kayak bentuk negara pulauan gitu, bentuk negara pantai, serta bentuk negara kontinental. 2. Luas wilayah negara. Luas wilayah negara itu mencakup ada negara dengan wilayahnya yang luas dan juga ada negara yang wilayahnya itu sempit. 3. Posisi geografis, astronomis, dan geologis. 4. Daya dukung wilayah negara tersebut. Dalam konteks wilayah negara, pada masa sekarang nih, pertimbangan kemajuan teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi itu sangat perlu diperhatikan oleh negara. Negara yang awalnya tidak didukung dengan kekuatan nasional, terus adanya teknologi tersebut itu dapat menjadikan unsur kekuatan nasional bagi negara tersebut. Selanjutnya, 5 aspek kehidupan sosial Pancakarta meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. 1. Ideologi. Ideologi merupakan separakan nilai untuk mempersatukan persepsi dan bangsa. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Nah, kondisi bangsa Indonesia seperti ini teman-teman memiliki 2 peluang, yakni di satu sisi dapat menimbulkan perpecahan dan di sisi lain dapat sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan. 2. Politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan kondusif untuk mewujudkan pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman dan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional dan negara kesatuan. 3. Ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan ketahanan nasional, terutama di era global seperti sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam pemberian dan distribusi kebutuhan warga negaranya. Kemajuan pesat di bidang ekonomi dapat menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contohnya saja Jepang dan China. 4. Sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya baik secara fisik maupun jiwanya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia didukung dengan adanya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Selama slogan ini dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, maka nilai sosial budayanya di dalam masyarakat akan relatif terjaga. 4. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara menjadi unsur pokok dalam menghadapi ancaman militer dari negara lain. Oleh karena itu, peranan utamanya sangat dibutuhkan oleh tentara atau militer. Nah, pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara berhak melibatkan rakyatnya dalam upaya mempertahankan ketahanan nasional sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela suatu negara.
membela negara caranya berbeda-beda, tetapi disesuaikan dengan sistem dan politik pertahanan dari negara yang bersangkutan. Politik pertahanan nasional juga disesuaikan dengan nilai filosofis negara, kepentingan nasional, serta konteks zamannya. Ketahanan nasional ialah suatu aspek kehidupan bernegara dan berbangsa yang meliputi Trigata dan Pancagatra. Upaya pengembangan Astragatra yaitu untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Amandemen Konstitusi 1945 menyatu pada Pancasila yang harus dilestarikan sebagai dasar hukum dalam pendidikan nasional. Pada sistem politik yang demokratis, sistem politik menitik beratkan pada struktur yang mempresentasikan proses pelembagaan demokratis dan mengatur hubungan antara lembaga politik dan lembaga pertahanan keamanan budaya politik yang demokratis menekan pada suatu kesadaran budaya dan nilai politik seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan toleransi serta meningkatkan kebersamaan nasional dan ketahanan politik. Globalisasi adalah bentuk pemikiran seseorang terhadap ekonomi, budaya, dan tingkah laku manusia. Globalisasi mempunyai dampak bagi kelangsungan hidup manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut selalu berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpengaruh juga bagi negara dan juga dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara. Pengaruh bagi ketahanan nasional adalah seseorang yang semulanya mengirim pesan menggunakan surat, sekarang menggunakan internet, handphone. Maka banyak orang melakukan penyebaran hoak dan juga banyak penipuan yang terjadi dari juga akan mengganggu ketahanan nasional. Globalisasi juga mempengaruhi hubungan ketahanan yang berlangsung amat drastis, terutama perubahan dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi. Aliran finansial dan perdagangan yang semakin internasional serta transisi area persaingan ekonomi dan pasar nasional ke pasar global. Konsep globalisasi dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu ekstensi masyarakat atau suatu negara, bangsa dan sebagai peluang banyak negara untuk mencapai masyarakat dunia yang sederajat melalui peningkatan daya saing efisien, standarisasi, demokratisasi, Pengaruh globalisasi terhadap minat generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional Indonesia. Seiring berkembangnya arus globalisasi yang begitu besar dan cepat ternyata banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dari aspek seni dan budaya. Pada aspek seni dan budaya ini tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga memberikan pengaruh negatif, yang diantaranya yaitu menimbulkan kecenderungan terhadap pudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Semakin maju arus globalisasi membuat rasa bangga dan cinta terhadap kesenian tradisional semakin berkurang. Semakin lama, kesenian tradisional tersebut pun juga bisa menghilang dan juga punah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian tradisional yang merupakan identitas nasional juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Tentu kita ketahui bersama bahwa negara kita Indonesia ini memiliki beribu-ribu kebudayaan dan kesenian dari
seharusnya dapat bersikap bangga dan cinta tanah air serta sadar bahwa kesenian dan kebudayaan yang ada di negara kita ini harus kita jaga dengan baik. Kalau bukan generasi muda siapa lagi? Karena generasi muda adalah generasi yang nantinya diandalkan oleh bangsa agar bangsa ini tetap maju dan tetap bertahan di era globalisasi yang terus mengalir ini. Banyak cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan menggelar pertunjukan wayang kulit, menggelar pertunjukan tari-tarian daerah, serta tetap menjaga kebudayaan yang kita miliki saat ini. Dengan begitu, kebudayaan dan kesenian yang kita miliki ini dapat bertahan dan tidak berubah.